Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Satuan Info. Untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi info lagi, yang pasti info-info yang menarik ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan kawan-kawan yang kemarin minta untuk dibuatkan info terkait dengan Komcat ya. Komcat itu apa sih ini? Komponen cadangan ya. Nah, yang menarik di sini berdasarkan info yang terbaru, yaitu surat edaran dari Menpan RB nomor 27 tahun 2021 bahwasanya ASN bisa menjadi Komcat. Jadi didorong atau didukung untuk menjadi komponen cadangan, memperkuat Tentara Nasional Indonesia ya. Jadi karena definisi Komcat sendiri ini adalah sumber daya nasional yang disiapkan ya dan dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan dari komponen utama. Komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia. Nah, oke, kita langsung saja lihat dulu ya untuk surat edarannya seperti apa. Kita lihat. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ini dibuat tanggal 27 Desember 2021. Ini ditujukan kepada 13 pejabat ini ya, dari Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima, Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Pemerintahan dan Kementerian Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, lembaga non struktural, lembaga penyiaran Republik, pimpinan lembaga penyiaran publik, gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, ini berarti surat edarannya ini hampir di seluruh ini ya, dikirim ke semua pejabat di negeri ini. Nah, ini kita langsung kupas ya untuk surat edaran ini, biar nanti kawan-kawan bisa melihat bahwasanya ini isinya tentang apa saja. Nah, ini adalah peran serta pegawai aparatur sipil negara sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara. Nah, oke, surat edaran ini langsung saja ke ini ya. Nah, ini dasar hukumnya surat edaran ini banyak, ini ada A, dari poin A sampai H. Cuman di sini yang saya tekankan sebenarnya ini terkait dengan permenhan saja ya. Nanti kalau pembahasan dari A sampai H ini terlalu lama, saya ambil pokoknya saja ya. Yang penting intinya mengena ya. Ini yang saya bahas sebenarnya, mau saya bahas ini rencananya ada yang poin G sama H. Cuman saya melihat kalau dari poin G ini terlalu panjang nanti, dan saya ambil langsung dari poin H-nya nanti ya. Peraturan Menhan nomor 3 tahun 2021. Nah, oke, untuk isi dari SE Menpan RB nomor 27 ini apa sih ya kan? Nah, ini kan yang pasti yang kemarin beredar, yang viral ini kan ASN wajib ikut sebagai Komcat. Nah, padahal kalau melihat dari surat edaran ini bukan diwajibkan tapi didorong ya, diharapkan untuk bisa ikut berpartisipasi sebagai Komcat, tapi bukan semuanya ya kan, yang memenuhi persyaratan saja. Jadi secara sederhana. Tapi kalau sudah ikut Komcat gimana nanti? Apakah gaji tetap dibayarkan atau dihentikan sementara? Nah, ini kita coba bedah ya isinya ya. Jadi ketika kawan-kawan yang sebagai ASN kemudian minat menjadi
Komcat ya, ikut berpartisipasi dalam komponen cadangan. Nah, ini keikutsertaan pegawai ASN ini dalam Komcat ini merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah negara dan bentuk telah menerapkan nilai berakhlak, khususnya nilai loyal dan panduan perilaku memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Nah, ini kalau berakhlak ini kan moto atau slogan dari Menpan RB yang terbaru nih kan. Nah, berarti ini khususnya ASN memang harus memegang teguh ini ya, 4 pilar ya. Oh ya, cuman ini 4 pilar harusnya ada Bhinneka Tunggal Ika ya, harusnya ditambah satu lagi nih. Jadi kalau memang mengedepankan 4 pilar kan ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, harusnya tambah satu ini ya. Oke, baik. Tapi tidak inilah ya, mungkin Bhinneka Tunggal Ika udah masuk ke NKRI-nya, dilebur ke sini ya. Oke. Tapi setahu saya kan 4 pilar kan harusnya itu ya, Bhinneka Tunggal Ika juga dimasukkan. Dan ditambah dengan mendukung pemerintahan yang sah. Nah, baik, untuk selanjutnya mengharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk mendorong dan memberikan kesempatan seluasnya kepada ASN yang memenuhi syarat di instansinya untuk menjadi anggota Komcat. Nah, ini kan mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Jadi ini yang beredar kan wajib, padahal ini sifatnya adalah dorongan ya, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Jadi sudah terbantahkan ya. Dan berikutnya, pegawai ASN yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sebagai calon komponen wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Nah, ya, jadi ini kan tadi setelah didorong, kemudian tidak semua ASN ya, hanya ASN yang memenuhi syarat, yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensinya. Nah, ini nanti selanjutnya setelah lulus itu akan diberikan pendidikan kemiliteran selama 3 bulan. Nah, bagaimana kalau ASN ini kan, kalau selama 3 bulan, kalau yang jabat sebagai pejabat struktural, kemudian gajinya gimana dan sebagainya. Nah, ini dibahas juga di sini ya. Kita lihat yang pertama, uang saku perlengkapan perseorangan lapangan, perawatan kesehatan dan pelindungan jaminan kesehatan kerja dan jaminan kematian. Nah, ini nanti jadi selama mengikuti pelatihan kita akan mendapat ini ya, uang saku, perlengkapan, perawatan kesehatan, pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang kedua, ini yang menjadi pertanyaan juga ini ya. Tetap menerima hak dan gaji dan tunjangan kinerja dan atau tunjangan jabatan seperti ketika menjalankan tugas kedinasan di instansinya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak mengurangi gaji kita, tidak menghilangkan jabatan kita. Nah, selama kita mengikuti Komcat atau pelatihan Komcat ya. Berikutnya, pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural tidak kehilangan jabatannya. Nah, ini kan, dan akan kembali menduduki jabatan tersebut jika selesai mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Nah, jadi aman ya. Yang berikutnya, pejabat PPK agar memberikan pertimbangan positif sewaktu melakukan klasifikasi talenta bagi ASN yang terdaftar sebagai komponen cadangan. Nah, itu paling nggak itu ya poinnya ya. Jadi sudah clear di sini bahwasanya bukan diwajibkan tapi bersifat dorongan ya. Jadi Menpan RB ini pemerintah mendorong bahwa ASN agar mau menjadi Komcat ya, menjadi komponen cadangan untuk memperkuat komponen utama tadi, tapi yang memenuhi syarat. Nah, pasti beberapa ada dong yang yang berminat. Kita lihat ya, ketika kawan-kawan berminat di sini ini kan harus melalui seleksi ya dan memenuhi persyaratannya. Nah, persyaratannya itu sendiri ini tertuang dalam Permenhan ya. Kita coba bahas juga ya di sini Permenhan. Baik,
kita bahas permainan juga ini yang lebih mendetail tentang mungkin ASN yang berminat ya menjadi Komcat ya. Kita lihat permainan ini. Makanya tadi saya mengatakan di awal, saya kalau mau membahas tentang yang PP nomor 3 tahun 2001 itu nanti terlalu panjang. Jadi saya ambil yang intinya saja, yaitu di Permenhan nomor 3 tahun 2021. Di sini kita bisa lihat, kita mulai dari pasal 2 langsung aja ya, biar nanti waktunya cukup ya. Oke, ini ruang lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi pembentukan Komcat, penetapan Komcat, dan pembinaan Komcat. Jadi permen ini ruang lingkupnya ini, isinya ini ya. Nah, untuk pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komcat ini bisa dilakukan terhadap unsur-unsur ini: warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional. Jadi untuk mendukung komponen utama ini 4 hal ini bisa ya. Nah, kita fokus ke warga negara ya. Kita fokus ke warga negara. Kita lihat pasal nomor 4 nih ya. Nah, ketika nanti mendaftar sebagai Komcat sendiri nanti akan terbagi lagi, jadi akan ada spesifikasinya lagi, seperti halnya dengan TNI, 3 matra juga kan, darat, laut, dan udara. Nanti di Komcat sendiri nanti apakah memang berminat untuk masuk ke matra darat, matra laut, dan matra udara. Nah, itu ya. Jadi terbagi langsung ke 3 komponen juga untuk mendukung dari sisi ketiga matra itu ya, darat, laut, dan udara. Berikutnya, ketika Bapak Ibu sudah penasaran pengen ikut Komcat ini, syaratnya apa sih? Nah, kalau syaratnya sendiri kita bisa lihat ini ya di pasal 12. Kita lihat pasal 12. Nah, pasal 12 ya. Baik, nah ini ya. Pasal 12 ini kita lihat poin nomor 4. Nah, persyaratan sebagai komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C meliputi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian setia terhadap NKRI, Pancasila, UUD 45. Kemudian berusia paling minim adalah 18 tahun dan maksimal adalah 35 tahun pada saat pembukaan pendidikan dasar militernya. Jadi sudah jelas ya, usianya di rentang 18 sampai 35. Kemudian sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi SKCK ya. Jadi tidak memiliki cacat kriminal ya. Untuk selanjutnya ini, selain persyaratan komponen cadangan sebagai mana dimaksud pada ayat 4, calon komponen cadangan harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat, jadi SMP ya. Mohon maaf ya, ini agak berisik karena tetangga sebelah ini lagi ngetes motor kayaknya. Nggak masalah, mudah-mudahan masih bisa tertangkap ya suaranya saya dengan jelas ya. Jadi minimal ketika mendaftar Komcat ini pendidikannya adalah SMP ya. Dan berikutnya, nah ini kita harus memenuhi persyaratan administratif juga ya. Pada ayat 3 ini kan bisa dilihat ya. Nah, ini persyaratan sebagai Komcat, persyaratan administrasi. Nah, ini yang administrasi kita lihat di sini. Yang kita butuhkan ini adalah yang pertama, kita harus membuat surat lamaran. Yang berikutnya KTP, kemudian fotokopi KK, kemudian ada surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Yang berikutnya surat
SKCK ya. Kemudian melampirkan ijazah pendidikan terakhirnya apa. Nah, nanti soalnya nanti ini pendidikan terakhir ini penting ya, ketika kawan-kawan mendaftar dengan memakai ijazah SMP nanti berpengaruh kepada kepangkatan juga, nanti akan saya bahas juga ya, termasuk dengan kepangkatannya ya, karena ini nanti ada kepangkatan juga seperti halnya dengan TNI. Oke, lanjutnya foto ukuran 4x6 berlatar belakang merah, surat keterangan sehat, daftar riwayat hidup, dan bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk meliputi pelatihan dasar kemiliteran. Itu ya. Jadi itu persyaratan ketika kawan-kawan ingin menjadi komponen cadangan. Nah, lanjut kita ke pasal 20. Yang dimaksud dengan seleksi administrasi itu apa? Karena di sini nanti kita akan diseleksi dua hal ya, administrasi dan kompetensi. Nah, yang dimaksud seleksi administrasi ini ada di pasal 20. Kita coba lihat ke pasal 20 ya. Nah, ini seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 2 huruf A merupakan proses pemeriksaan kelengkapan administrasi dan uji keabsahan dokumen. Jadi administrasi yang saya sebutkan tadi ya, seperti surat lamaran, KTP, surat keterangan dari desa, SKCK dan lain-lain tuh dicek keabsahannya. Ketika itu sudah memenuhi syarat absah ya, baru dinyatakan lulus seleksi administratif. Nah, setelah lulus seleksi administratif diumumkan, kemudian lanjut ke seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi itu apa sih? Terbagi ini ya, seleksi kompetensi ini ada 4 hal ya. Yang pertama, seleksi kompetensi ini meliputi seleksi kesehatan, kemampuan, kemudian pengetahuan dan sikap ya. Kita bisa lihat di sini di pasal 21. Coba kita lihat di pasal 21 ini. Baik, pasal 22 ini. Nah, ini uji kesehatan nih. Yang diuji nih. Jadi untuk kompetensi itu kan ada 4 tadi yang diuji ya. Kesehatan, kemampuan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini yang dimaksud dengan uji kesehatan nih, kesehatan umum dan kesehatan jiwa. Nah, nanti di seleksi atau diuji dari itu ya, uji kesehatannya. Kemudian uji kemampuan tuh yang diuji apa sih? Uji kemampuan yang diuji adalah pemeriksaan dan pengujian terhadap postur dan kesegaran jasmani. Nah, ini berarti ada tes kesegaran jasmani, ada push up, lari dan sebagainya itu ya, berarti ya. Berikutnya ini tes pengetahuan atau wawasan ya. Ini secara tertulis ya. Dan yang terakhir ini uji sikap, yaitu melalui psikotes dan wawancara. Jadi lengkap ya ketika kita ingin menjadi komcat. Ini seleksinya pun ketat sepertinya itu ya. Nah, seperti yang tadi yang saya sampaikan tadi terkait dengan pendidikan terakhir penting itu, karena ini di sini juga dibahas juga. Kita lihat pasal 32, 33 coba. Nah, ini kita ke pasal 32 dulu ya. Ketika sudah dinyatakan lulus dan sudah melalui pelatihan, kemudian ditetapkan menjadi komcat, nah nanti kita akan diberikan NIKC ya, atau nomor induk komponen cadangan. Ini yang isinya ini yang mencantumkan kode-kode angka, yaitu kepangkatan, pangkatnya apa, perwira, bintara atau tamtama. Nah, nanti bisa dilihat situ ya, kode angkanya nanti tertulis. Kemudian kematraan, angkat darat, laut, udara, nomor registrasi, bulan kelahiran, tahun kelahiran, dan provinsi tempat pendidikan dasar kemiliterannya itu di mana. Nanti dimasukkan jadi ke nomor induk komponen cadangan ya. Baik, untuk selanjutnya pasal 33 ini. Nah, jadi ketika sudah ditetapkan dan dilantik, nanti kita harus mengucapkan sumpah janji. Dan kepangkatannya ini, ketika mengucapkan janji, kepangkatan ini
sama persis dengan yang dimiliki oleh TNI. Jadi jenisnya, bentuknya, dan warna pangkat itu seperti halnya yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Pemberian dan pemakaian pangkat komponen cadangan ini dilakukan pada saat upacara pelantikan dan pengucapan janji. Nah, ini ya pasal 34 kita lihat. Nih, poin 2 ini. Komponen cadangan yang mendaftar dengan menggunakan ijazah D3, D4, S1, S1 profesi diberikan pangkat perwira atau letnan 2. Ya. Perwiranya ini letnan 2. Kemudian kalau mendaftar menggunakan ijazah SMA, SMK atau MA Madrasah Aliyah, ini pangkatnya ini bintara ya, sersan 2. Jadi yang pertama kalau menggunakan D3, S1, D4 dan profesi ini di pangkatnya langsung letda. Dan ketika mendaftar dengan SMA, ijazah SMA, SMK ataupun MA, pangkatnya langsung serda. Dan ketika menggunakan ijazah SMP berarti tamtama ya, pangkatnya nanti adalah prada ya. Nah, jelas ya. Jadi mungkin ini yang saya sampaikan bagi kawan-kawan yang memang berminat jadi ASN nyambi sebagai Komcat, silahkan mendaftar. Kemungkinan nanti di bulan April ya pendaftaran dibuka. Silahkan persiapkan diri untuk ikut ya, untuk ikut menjaga keamanan negeri kita tercinta ini ya. Ketika sewaktu-waktu negara memanggil, kita udah siap, kita sudah terlatih untuk mendukung komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan. Jika nanti masih ada pertanyaan, silahkan kawan-kawan bisa bertanya di kolom komentar ya. Baik, terima kasih sudah menonton. Salam Tuhan Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.